Bismillahirrahmanirrahim. Zikru dawabihi sallallahu alaihi wasallam. Ai hadza zikru dawabihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini itu menjelaskan atau adapun ini itu menyebutkan tentang hewannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal khayli itu tetap dari kalangan kuda. Minal khairi itu tetap dari golongan kuda. Asyaratun adapun 10. Ala khilafin atas yang khilaf. Fizalika pada itu 10. Fizalika pada itu 10. Biziyadatin dengan ditambah au naqsin atau kurang. Jadi bab ini menjelaskan tentang hewan yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Hewan yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Dan di sini di alinea atau di barisan pertama dikatakan bahwasanya Nabi ini memiliki 10 kuda. Minal khayli asyratun ala khilafin fi dzalika bi ziyadatin aw naqsin. Kurang lebih ada 10 kuda ya. Jadi bi ziyadatin aw naqsin itu kurang lebih. Jadi Kanjeng Nabi ini memiliki kurang lebih 10 kuda. Kudanya itu apa aja? Yang pertama, as-sakbu, kuda sakab. Kuda sakab ya. As-sakbu adapun kuda sakab, wa kana dan ada siapa Kanjeng Nabi alaihi atasnya as-sakab yauma Uhudin pada hari Uhud. Yauma Uhudin pada hari Uhud. As-sakbu adapun kuda sakab, wa kana dan ada siapa Kanjeng Nabi alaihi atasnya as-sakab yauma Uhudin pada hari Uhud. Wa kana dan ada siapa as-sakab itu agharra putih. Itu agharra putih. Muhajjalan itu kakinya juga berwarna putih. Itu muhajjalan kakinya berwarna putih. Itu tolqol yamini, kaki kanannya belang. Jadi kuda yang pertama itu ada kuda sakab, di mana di sini dikatakan as-sakbu wa kana alaihi yauma Uhudin. Kuda sakab ini kuda yang digunakan Kanjeng Nabi ketika perang Uhud. Ya. Cirinya kayak gimana? Cirinya wa kana agharra. Kudanya ini warnanya putih. Muhajjalan, kakinya juga putih. Tolqol yamin. Nah, tapi kakinya ini, kaki kanannya ini belang-belang. Jadi hitam putih, belang-belang pokoknya. Jadi kan kalau kuda kan 2 di depan tangannya, 2 di belakang kakinya. Nah, kaki yang sebelah kanannya itu belang-belang. Cirinya kuda sakab begitu. Kemudian wal murtajizu dan yang kedua ada kuda murtajiz. Wa huwa adapun murtajiz alladzi yang syahida menyaksikan lahu bagi Kanjeng Nabi bihi dengannya murtajiz siapa Khuzaimah bin Sabit. Wal murtajizu adapun kuda murtajiz. Wal murtajizu dan yang kedua kuda murtajiz. Wa huwa dan adapun kuda murtajiz alladzi syahida yang telah menyaksikan lahu itu lahu bagi Kanjeng Nabi bihi dengan murtajiz siapa Khuzaimah bin Sabit. Nah, kayak gitu. Jadi yang kedua ini ada kuda murtajiz, namanya kuda murtajiz. Kuda murtajiz ini adalah kuda yang dimana
Itu transaksinya ini disaksikan oleh Khuzaimah bin Thabit. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada kisah tersendiri dari masing-masing kuda ini, cuman panjang, tapi karena ini ringkasan jadi cukup segitu. Kemudian yang ketiga, kuda yang ketiga walizazun, dan yang ketiga ada kuda lizaz. Ahda memberikanhu akan lizaz ilaihi kepada kanjeng Nabi. Siapa? Al-Muqawqisu, Raja Mesir, ya, Muqawqis Raja Mesir. Walizazun, dan lizaz. Ahda memberikan hu akan lizaz ilaihi kepada kanjeng Nabi. Siapa? Al-Muqawqisu, Raja Muqawqis. Kuda yang ketiga adanya namanya kuda lizaz. Kuda ini diberikan oleh Muqawqis, Raja Mesir. Walahifu, dan kuda yang keempat ada namanya lahif. Ahda memberikan hu akan lahif lahu kepada kanjeng Nabi. Siapa? Rabi'atu bin Abil Bara'i, Rabi'ah bin Abil Bara. Jadi kuda keempat namanya lahif. Kuda ini diberikan oleh Rabi'ah bin Abil Bara. Wadharibu. Yang kelima ada kuda namanya kuda dharib. Wadharibu, dan kuda dharib. Ahda memberikan hu akan dharib lahu kepada kanjeng Nabi. Siapa? Farwatul Juzamiyu, Farwah al-Juzami. Kuda yang kelima ini namanya dharib, diberikan oleh Farwah al-Juzami. Kuda yang kelima ya tadi ya, dharib kuda yang kelima. Kemudian kuda yang keenam, wal wardu, namanya ward. Wal wardu, dan kuda ward. Ahda memberikan hu akan ward lahu kepada kanjeng Nabi. Siapa? Tamim ad-dari. Kuda yang keenam ini namanya ward, diberikan oleh Tamim ad-Dari. Kemudian wadorsu, dan kuda yang ketujuh namanya dors. Wa mulawihun, dan kuda yang kedelapan namanya mulawih. Wasabhatu, dan kuda ke sembilan namanya sabhah. Sabaqo, telah tertinggal. Sabaqo, berlomba. Siapa? Kanjeng Nabi. Sabaqo, berlomba. Siapa? Kanjeng Nabi. Alaihi, atasnya sabhah, atasnya kuda sabhah. Fasabaqo, maka tertinggal. Siapa? Kanjeng Nabi. Enggak. Fasabaqo, maka memenangkan. Fasabaqo, maka telah meninggalkan. Artinya telah meninggalkan tuh kan lagi balapan. Telah meninggalkan orang kuda-kuda sebelumnya, berarti menang. Fasabaqo, maka menang. Siapa? Kanjeng Nabi. Wasabhatu, dan kuda sabhah. Sabaqo, berlomba. Siapa? Kanjeng Nabi. Alaihi, atas kuda sabhah. Fasabaqo, maka menang. Siapa? Kanjeng Nabi. Fafariha, maka bergembira. Siapa? Kanjeng Nabi. Bihi, fafariha, maka bergembira. Bihi, dengan sabhah. Siapa? An-Nabiyyu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kesembilan ini ada namanya kuda sabhah. Kuda sabhah ini kuda yang pernah dilombakan oleh Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi menang. Dan saat itu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergembira. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, wal bahru, dan kuda bahar. Ishtara, membeli. Siapa? Kanjeng Nabi hu akan bahar. Min tujjaril Yamani, dari para pedagang Yaman. Dari para pedagang Yaman. Fasabaqo, maka
berlomba maka menang, ya, fasabaqa maka menang siapa kanjeng Nabi, alaihi atasnya bahar, alaihi atasnya kuda bahar, fasabaqa maka menang siapa kanjeng Nabi, alaihi atas kuda bahar, salah sama rotin 3 kali. Kalau tadi kuda sabahah itu menang 1 kali, ini kuda bahar menang 3 kali, ya. Famasaha maka mengusap siapa kanjeng Nabi ala wajihihi atas wajahnya kuda bahar. Famasaha maka mengusap siapa kanjeng Nabi ala wajihihi atas wajahnya kuda bahar. Waqala dan bersabda siapa Sayyiduna Muhammad, waqala dan bersabda siapa Sayyiduna Muhammad alaihi salatu wassalam, ma anta illa bahrun, ma anta tidaklah engkau illa bahrun kecuali bahar. Jadi yang terakhir yang 10 ini namanya kuda bahar. Kuda bahar ini dibeli dari pedagang Yaman. Jadi Rasulullah beli kuda bahar ini di pedagang Yaman. Kuda bahar ini menang lomba 3 kali berturut-turut. Maka saat Rasulullah SAW mengusap wajah kuda bahar ini, Rasulullah bersabda, ma anta illa bahar, tidaklah engkau kecuali benar-benar bahar. Dan itu balagoh ini, ya. Jadi itu menegaskan bahwa engkau ini benar-benar bahar. Misalkan kita pakai nama orang Umar misalkan, Umar, ente ini benar-benar Umar, berarti penegasan banget. Ente ini benar-benar Umar, keren gitu, keren. Ini bahasa balagoh, ma anta illa bahrun, ma anta illa bahrun, tidaklah engkau kecuali engkaulah adalah bahar. Wa minal bighal, dan itu tetap daripada bighal. Wa minal bighal, dan itu tetap dari bighal, salah satu adapun 3. Jadi bighal itu adalah persilangan antara kuda dan keledai. Kuda dan keledai menikah, nah anaknya disebut bighal. Atau ini kan bighal ini kan jamak, ya. Kalau mufradnya itu baglah. Jadi anak dari kuda dan keledai itu disebut baglah. Jamaknya bighal. Ya gitu. Adul dulu adapun yang pertama dari bighal, ya. Adapun yang pertama dari bighal itu namanya baglah duldul, ya. Itu namanya baglah duldul. Alati yang ahda memberikan akan alati lahu siapa kanjeng Nabi, siapa al-Muqawqisu raja Mesir. Adul dulu adapun baglah duldul, alati yang ahda memberikan akan allati lahu kepada kanjeng Nabi siapa al-Muqawqisu raja Mesir. Wahia adapun duldul itu awalu baglatin, baglah yang pertama, rukibat yang ditunggangi, apa baglah fil islami dalam Islam. Jadi yang pertama itu ada namanya baglah duldul, ya. Baglah itu persilangan dari kuda dan keledai. Baglah duldul ini, yang bernama duldul ini diberikan oleh Raja Mesir. Dan duldul ini adalah baglah pertama yang ditunggangi dalam Islam. Jadi sebelumnya ini agama Islam, umat Islam seluruh dunia itu belum pernah menunggangi baglah. Tapi kemudian ada baglah yang diberikan oleh Raja Muqawqis namanya duldul. Duldul ini adalah baglah pertama yang ditunggangi dalam Islam, menjadi sejarah berarti. Sebelumnya kan orang-orang Islam dulu itu pakainya kuda, keledai, tapi ini pakai baglah.
carah, namanya baglahnya dulu. Wa fiddatun, dan baglah fiddah. Yang kedua ini ada namanya baglah fiddah. Ittahaba, menerima hadiah, ha akan fiddah, min Abi Bakrin. Wa fiddatun, dan baglah fiddah, ittabaha, menerima hadiah siapa Kanjeng Nabi. Ittahaba, menerima hadiah siapa Kanjeng Nabi. Ha akan fiddah, min Abi Bakrin, dari Abu Bakar. Yang kedua, baglah kedua itu ada baglah fiddah, di mana baglah fiddah ini di mana baglah fiddah ini hadiah dari Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Rasulullah. Wal ailiyatu, dan yang ketiga ada baglah ailiyah. Wal ailiyatu, dan yang ketiga ada baglah ailiyah. Ahda, memberi hadiah, ha akan ailiyah, lahu kepada Kanjeng Nabi. Ahda, memberi hadiah, ha akan ailiyah, lahu kepada Kanjeng Nabi. Siapa? Maliku Ailata, Raja Ailah. Jadi buglah yang ketiga namanya Ailiyah, di mana Rasulullah mendapatkannya atau Rasulullah diberi hadiah oleh Raja Ailah. Raja Ailah memberikan buglahnya namanya buglah Ailiyah. Udah 3 tuh ya, bigolnya udah 3 gitu. Wakana, dan ada lahu bagi Kanjeng Nabi apa himarun, keledai. Nah, Rasulullah juga punya keledai. Tadi Rasulullah itu punya 10 kuda, ya, kemudian punya 3 buglah atau bighal. Kemudian Rasulullah juga punya himar. Wakana, dan ada lahu bagi Kanjeng Nabi apa himarun, himar. Yusamma, dinamakan siapa himar? Dinamakan apa himar? Itu Ya'furan. Namanya Ya'fur. Jadi himarnya Kanjeng Nabi namanya Ya'fur. Tadi kan kuda ada nama-namanya itu, ada Sakab, ada Bahar. Ya. Terus juga buglah juga ada namanya, ada buglah Duldul, Fiddah, Ailiyah. Nah, ini himar, keledainya Kanjeng Nabi namanya Ya'fur. Wa amman na'amu, dan adapun binatang ternak. Wa amman na'amu, dan adapun binatang ternak. Tadi kan binatang tunggangan semua, ini sekarang binatang ternaknya Kanjeng Nabi. Falam yungkol, maka tidak menyebutkan. Annahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi. Falam yungkol, maka tidak memindahkan atau menyebutkan siapa Kanjeng Nabi. Annahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi. Iqtana, memiliki siapa Kanjeng Nabi. Iqtana, memiliki siapa Kanjeng Nabi. Minal baqari, daripada sapi. Minal baqari, daripada sapi. Syai'an, akan sesuatu. Syai'an, akan sesuatu. Jadi binatang ternak, ya, dari binatang ternak yang ada, belum ada riwayat atau tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa, tidak ada riwayat satupun yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu memiliki sapi. Bakor kan sapi. Lalu apa aja binatang ternaknya Kanjeng Nabi? Wakanat, sedang ada apa? Naam. Belum. Fa'ilnya belum disebutin. Wakanat, sedang ada lahu bagi Kanjeng Nabi. Wakanat, sedang ada lahu bagi Kanjeng Nabi. Apa isyruna 20. Apanya likhatan untanya. Apanya likhatan untanya. Bilghobati, di kebun. Bilghobati, di kebun. Jadi Rasulullah SAW memiliki 20 unta di kebun. Nah, ini binatang ternak nanya. Tadi kan dikatakan bahwasanya Rasulullah ini tidak memiliki binatang ternak sapi, tapi Rasulullah memiliki binatang ternak unta. Untanya ada 20.
Wa arsala dan mengirim lahu kepada kanjeng Nabi. Wa arsala dan mengirim lahu kepada kanjeng Nabi siapa? Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Siapa Sa'ad bin Ubadah? Sa'ad bin Ubadah. Muhriyatan unta muhriyah. Muhriyatan unta muhriyah min na'ami bani Uqailin. Min na'ami bani Uqailin, dari untanya Bani Uqail. Selain 20 unta itu, Rasulullah juga diberikan unta muhriyah. Unta muhriyah ini berasal dari untanya Bani Uqail yang diberikan oleh Sa'ad bin Ubadah. Wakanat sedang ada lahu bagi kanjeng Nabi siapa apa al-qaswa'u, unta qaswa. Wakanat sedang ada lahu bagi kanjeng Nabi apa al-qaswa'u, unta qaswa. Wahia adapun unta qaswa allati hajara, yang telah berhijrah siapa kanjeng Nabi, allati yang hajara berhijrah siapa kanjeng Nabi, allati yang hajara berhijrah siapa kanjeng Nabi, alaiha atasnya qaswa, wa kana dan ada siapa kanjeng Nabi, la yahmiluhu tidak membawa, wa kana dan ada siapa kanjeng Nabi, itulah yahmiluhu tidak membawa binatang ternak. Itulah yahmiluhu tidak membawa binatang ternak, tidak membawa an'am itu binatang ternak. Iza apabila nazala turun alaihi atasnya kanjeng Nabi, alaihi atasnya kanjeng Nabi apa al-wahyu, ghairuha selain qaswa. Jadi ada unta namanya unta qaswa. Unta qaswa ini yang dibawa oleh kanjeng Nabi untuk berhijrah. Unta qaswa ini adalah unta yang dibawa oleh kanjeng Nabi untuk berhijrah. Dan perlu diketahui, Nabi Muhammad ini tidak pernah membawa binatang ternak ketika beliau menerima wahyu. Wa kana la yahmiluhu idza nazala alaihi wahyu. Jadi Rasulullah nggak pernah bawa binatang-binatang ternaknya ketika beliau menerima wahyu. Ghairuha selain unta qaswa ini. Jadi unta qaswa ini memiliki keistimewaan di mana pertama dia ini dibawa hijrah oleh kanjeng Nabi, kedua unta qaswa ini adalah unta yang ditunggangi kanjeng Nabi ketika salah satu dari wahyu Allah turun. Wakila dan ada pendapat hiya adapun qaswa itu al-adba, nama unta juga. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya yang unta yang ketika wahyu turun, ketika Rasulullah menaiki unta kemudian Rasulullah menerima wahyu itu bukan unta qaswa tapi unta adba. Ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian wal jada'u, unta jada'a. Ini ada unta, nama-nama unta ini. Selain 20 unta tadi ya. Selain 20 unta tadi ada unta muhriyah, ada unta qaswa, ada abba juga. Ini terus ada unta jada'a. Wal jada'u dan unta jada'a. Wahia adapun unta jada'a allati yang subikot dikalahkan apa allati fasyaqqa maka mengikat siapa kanjeng Nabi alal muslimina terhadap orang-orang muslim. Faqala dan bersabda siapa kanjeng Nabi,
sallallahu alaihi wasallam, inna haqqan, sesungguhnya benar, inna haqqan, sesungguhnya kebenaran, Allahi, atas Allah, alla yartafi'a, hendaknya tidak meninggikan apa syai'un, sesuatu, minad dunya, dari dunia, illa wado'ahu, kecuali meletakkannya sesuatu, illa wado'ahu, kecuali meletakkannya sesuatu. Jadi unta jad'a ini adalah unta yang dikalahkan. Artinya untanya tertinggal gitu. Unta tertinggal dari rombongan muslimin, untanya ini. Untanya Kanjeng Nabi ya. Lalu Rasulullah mengikat unta ini, disaksikan oleh orang-orang muslim. Beliau bersabda, inna haqqan 'alallahi alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Sesungguhnya yang hak atas Allah itu hendaknya tidak meninggikan sesuatu dari dunia, kecuali hanya sekedar meletakkannya saja. Jadi Rasulullah itu mengibaratkan semua yang berkaitan dengan dunia itu jangan ditaruh di hati, melainkan letakkan saja, entah letakkan di mana, tapi jangan diletakkan di hati. Artinya ketika kuda jad'a ini tertinggal, entah tertinggal dalam lomba atau tertinggal dalam rombongan, itu jangan mengucilkan unta jad'a ini, jangan. Kayak gitu. Wakila, dan dikatakan, ada pendapat lain, al-masbuqatu ghairuha, al-masbuqatu, yang ditinggal, ghairuha, selainnya jad'a. Bahkan ada yang mengatakan yang tertinggal ini bukan hanya jad'a, ada yang lain gitu. Jadi kuda jad'a ini adalah kuda yang tertinggal di rombongan, entah tertinggal dari rombongan atau tertinggal karena kalah dalam perlombaan. Karena kalah dalam perlombaan atau tertinggal dari rombongan, Rasulullah mengikatnya, terus orang-orang muslim semuanya menyaksikan, dan Rasulullah bersabda, inna haqqan 'alallahi alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Sesungguhnya yang benar ini hendaknya jangan meletakkan sesuatu, maksudnya itu meletakkan hal-hal kekalahan atau unta yang tertinggal itu jangan terlalu memuliakan gitu atau meninggikan. Mentang-mentang jad'a ini tertinggal, unta yang lainnya dipuji-puji atau gimana gitu. Karena ini hanya masalah dunia. Nah, kemudian pendapat lain dikatakan bahwasanya yang tertinggal itu bukan jad'a, ada yang lain, seperti itu kurang lebih. Ya. Wakanat, dan ada lahu bagi Kanjeng Nabi mi'atun 100 minal ghanami, dari kambing. Rasulullah memiliki 100 kambing. Wakanat, dan ada lahu bagi Kanjeng Nabi syatun, kambing, yahtassu, yang dikhususkan, bisyurbi labaniha. Oh, bukan begitu cara narkibnya. Yahtassu, mengkhususkan siapa Kanjeng Nabi, bisyurbi labaniha, dengan meminum susunya syatun. Bisyurbi labaniha, dengan meminum susunya syatun. Tuda'a, dipanggil siapa syatun ini, kambing ini, ghaithata, akan ghaithah. Jadi Rasulullah ini memiliki satu kambing khusus, ya, satu kambing khusus. Kambing ini dinamakan ghaithah. Kambing ini kenapa khusus? Karena sumber untuk mengambil susunya. Jadi susu kuda itu
juga sunnah ya, bukan susu sapi doang. Wakana dan ada lahu bagi Kanjeng Nabi apa dikun ayam jago. Apa dikun ayam jago. Abiadu berwarna putih. Jadi Rasulullah itu juga memiliki ayam jago. Ayam jagonya berwarna putih. Jadi tadi di antara hewan-hewannya Kanjeng Nabi itu yang dari kuda itu beliau punya 10 ya, kurang lebih beliau kuda punya 10. Kemudian baglah punya 3, keledai punya 1, unta punya 20, unta punya 20, kambing ada 100, dan ayam ada 1. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadihil muttasilina ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala dzikru silahihi sallallahu alaihi wasallam ay hadza dzikru silahihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini itu menyebutkan tentang alat perangnya Kanjeng Nabi. Dzikru silahihi, dzikru silahihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini itu menjelaskan tentang, adapun ini itu menyebutkan tentang alat perangnya Kanjeng Nabi. Wa kana dan ada lahu bagi Nabi tis'atu asyafin, apatis atau asyafin 9 beberapa pedang. Dzulfiqari, pertama itu pedang Dzulfiqar, ini yang terkenal. Dari mana pedang Dzulfiqar ini? Min ghanaimi Badrin, dari beberapa harta rampasan perang Badar. Libanil Hajjaji, kepemilikan Bani Hajjaj, as-sahmiyina. Jadi yang pertama ini ada pedang Dzulfiqar. Pedang Dzulfiqar ini pedang yang sangat terkenal ya. Pedang Nabi yang sangat terkenal. Ternyata pedang ini didapatkan dari hasil ghanimah, hasil harta rampasan pada saat kemenangan perang Badar. Yang mana pedang Dzulfiqar ini aslinya milik Bani Hajjaj as-Sahmi. Waro'a, dan telah melihat. Siapa Kanjeng Nabi? Waro'a, dan telah melihat siapa Kanjeng Nabi? Alaihi, atasnya Dzulfiqar. Alaihi, atasnya Dzulfiqar. Siapa as-salatu wassalamu? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan? Mulai itu. Waro'a, dan melihat siapa Kanjeng Nabi. Tapi sebenarnya failnya di depan ini. Maksudnya di depan belum sempat disebutin, tapi nggak apa-apa. Waro'a, dan melihat alaihi, atasnya pedang Dzulfiqar. Siapa as-salatu wassalamu? Kanjeng Nabi Muhammad as-salatu wassalam. Fin naumi, dalam tidur. Fi dzubabihi, pada matanya Dzulfiqar, artinya mata pedangnya Dzulfiqar. Sulmatan, apa yang dilihat? Sulmatan, ukiran. Sulmatan, ukiran. Fa'awwalaha, maka awalnya ukiran tersebut. Fa'awwalaha, maka awal ukiran tersebut. Hazimatan, tertulis hazimatan. Fakanat, maka terjadi. Fakanat, maka ada apa hazimatan. Fakanat, maka ada apa hazimatan. Hazimatan itu artinya kekalahan. Yauma Uhudin, di hari Uhud. Jadi pedang pertama Kanjeng Nabi yang bernama Dzulfiqar itu
yang beliau dapat dari hasil rampasan di perang Badar, yang mana pedang itu aslinya pun punya Bani Hajjaj As-Sahmi. Kemudian kan setelah perang Badar itu kan ada perang Uhud. Nah, sebelum terjadinya perang Uhud ini Rasulullah SAW bermimpi, melihat dalam mimpinya bahwa di mata pedang Zulfikar ini ada ukiran. Ukiran awalnya itu tertulis hazimatan. Hazimatan itu artinya kekalahan. Itu mimpi ya. Mimpi sebelum perang Uhud. Jadi mimpi sebelum perang Uhud di pedang Zulfikar itu di ujungnya itu ada ukiran hazimatan yang artinya kekalahan. Fakanat yauma Uhudin, ternyata benar aja. Pas perang Uhud ini beliau sallallahu alaihi wasallam kalah. Nah, itu cerita sedikit tentang pedang Zulfikar. Wasalah satun dan tiga asoba digunakan ha akan tiga. Asoba menggunakan siapa kanjeng Nabi? Asoba menggunakan siapa kanjeng Nabi? Ha akan tiga. Min Bani Qainuqa, dari Bani Qainuqa. Nah, kemudian yang pertama Dzulfikar dari Bani Hajjaj As-Sahmi. Kemudian ada lagi 3 pedang Nabi, yaitu dari Bani Qainuqa. Al-Qala'iyu, yang pertama pedang Qala'i. Wal Battaru, dan yang kedua pedang Al-Battar. Wal Hatfu, wal Hatfu, dan yang ketiga pedang Hatf. Jadi yang pertama pedangnya kanjeng Nabi Dzulfikar, yang kedua, ketiga, dan keempat itu dari Bani Qainuqa, yaitu pedang Qala'i, pedang Battar, dan pedang Hatf. Kayak gitu. Dua, tiga, empat. Ada 4 berarti ya, berempat. Walahu, dan itu tetap miliknya kanjeng Nabi. Walahu, dan itu tetap bagi kanjeng Nabi. Walahu, dan itu tetap bagi kanjeng Nabi. Al-Mikhdamu, adapun pedang Mikhdam. Jadi yang kelima ini ada pedang Mikhdam. Warrosubu, dan pedang Rosub. Warrosubu, dan pedang Rosub. Yang keenam ada pedang Rosub. Wa akharu, dan yang terakhir, kan yang terakhir nih, maksudnya yang lain. Wa akharu, dan yang lain, warisa telah memberi riwayat, warisa itu mewariskan. Warisa yang telah mewariskan hu akan kanjeng Nabi. Warisa yang telah mewariskan hu akan kanjeng Nabi min abihi, dari bapaknya kanjeng Nabi. Wa akhiru, dan yang lain, warisa telah mewariskan hu akan kanjeng Nabi min abihi, dari bapaknya kanjeng Nabi. Wa akhiru, dan yang lain, warisa telah mewariskan apa asyaf, apa pedang, apa saif, hu akan kanjeng Nabi min abihi, dari bapaknya kanjeng Nabi. Nah, jadi yang kelima tadi itu ada walahul mikhdam. Yang kelima itu ada pedang mikhdam. War rosubu, dan yang keenam ada pedang rosub. Nah, kemudian yang ketujuh itu wa akharu warisahu min abihi. Yang ketujuh ini tidak disebutkan nama pedangnya, tapi ada riwayat yang menyatakan pedang ketujuh ini namanya Ma'thur, ya, Ma'thur. Ya, ada riwayat yang menyatakan seperti itu. Tapi yang penting adalah pedang yang ketujuh ini wa akhiru warisahu min abihi. Pedang yang ketujuh ini warisan dari Sayyid Abdullah gitu. Jadi pedang yang ketujuh itu warisan dari Sayyid Abdullah, bapaknya kanjeng Nabi. Ada riwayat yang menyatakan bahwasanya pedang itu bernama Ma'thur. Wal adbu, dan yang kedelapan pedang adab. Wal adbu, dan yang kedelapan pedang adab. A'ta memberikan hu akan kanjeng Nabi. A'ta memberikan hu akan kanjeng Nabi. Iyahu kepada kanjeng Nabi. Iyahu kepada kanjeng Nabi.
Siapa? Sa'd bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah. Yang kedelapan ada pedang adub. Pedang adub ini diberikan oleh Sa'ad bin Ubadah kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, wal ghadibu, pedang ghadib, ya. Wal ghadibu, dan adapun pedang ghadib, wa huwa, dan adapun ghadib itu awwalu saifin, pedang pertama. Itu awwalu saifin, pedang pertama, taqallada, yang memimpin bihi dengan ghadib. Siapa? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqallada, memimpin bihi dengan ghadib. Siapa? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sallallahu alaihi wasallam? Kanjeng Nabi fil islami, dalam Islam. Jadi pedang terakhir, pedang yang ke-9 namanya ghadib. Di mana ghadib? Qadib. Pakai qaf. Pedang qadib ini adalah pedang pertama kali yang digunakan Kanjeng Nabi dalam perang. Qadib. Pedang pertama kali yang dijadikan jadi Qadib ini pedang pertama kali yang dijadikan sebagai orang yang menggunakan Qadib ini gitu. Orang yang menggunakan Qadib ini gimana sih? Qadib, bukan Qadib, Qadib. Jadi pedang Qadib ini adalah pedang pertama yang mana Rasulullah ketika memimpin dalam perang menggunakan pedang Qadib gitu. Ya, begitulah bahasa enaknya sih. Ya, bahasa enaknya sih Qadib ini pedang yang pertama kali dipakai Rasulullah untuk memimpin perang, seperti itu. Wa arbatu rimahin, dan 4 panah. Jadi Rasulullah selain memiliki 9 pedang tadi, Rasulullah memiliki 4 panah. Wa arba'atu rimahin, dan 4 panah. Al-Munsani, yang pertama itu nama panahnya Al-Munsani. Wa salasatun, dan 3 min Bani Qainuqa, dari Bani Qainuqa. Tadi pedang ada 3 yang dari Bani Qainuqa. Ini juga sama, panah ada 3. Apa saja 3 ini dari Bani Qainuqa? Wa anazatun, dan panah anazah. Tuhmalu, dibawa apa anazah? Tuhmalu, dibawa apa anazah? Baina yadaihi, di antara kedua tangannya Sayyidina Muhammad. Baina yadaihi, di antara kedua tangannya Nabi Muhammad. Fil idani, dalam Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi pedang pertama dari yang ketiga, pedang pertama lagi. Panah yang pertama dari panah yang ketiga dari Bani Qainuqa, yaitu adalah anazah. Anazah ini sering dibawa Kanjeng Nabi, sering beliau pegang ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Beliau pegang tuh ya. Wa mihjanun, dan panah mihjan. Qadra zirai, panah mihjan ini qadra zirai, seukuran zira. Seukuran zira. Panjangnya ini seukuran zira. Wa mikhdaratun, dan panah mikhdarah. Wa mikhdaratun, dan panah mikhdarah. Tusamma, dinamakan juga mukhdarah itu al-urjun, panah urjun. Jadi tadi ada 4 panahnya Kanjeng Nabi. Yang pertama itu ada al-munsani. Kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat itu dari Bani Qainuqa. Yang pertama ada anazah, yang biasa beliau bawa di tangan ketika 2 salat Id. Kemudian ada mihjan, yang ukurannya itu 1 dhira. Kemudian yang ketiga dari panah yang diberikan oleh Bani Qainuqa itu ada yang namanya mikhdarah. Mikhdarah juga biasa disebut dengan panah urjun. Jadi ada munsani, anazah, mihjan, mikhdar. 4 panahnya Kanjeng Nabi.
Wa ghadibun, dan pedang godib ini kembalinya bukan ke panah lagi, ini ke pedang nih. Wa ghadibun wa qadib. Wa qadibun, dan pedang godib yusamma, dinamakan apa qadib? Al-mamsyuq, pedang mamsyuk. Godib yang di atas nah. Godib yang wal ghadibu wa huwa awwalu sayfin taqallada bihi sallallahu alaihi wasallam fil Islam. Nah, pedang godib itu, pedang godib yang di atas itu kadang-kadang juga disebut dengan pedang mamsyuk, ya, mamsyuk. Wakana dan ada lahu bagi kanjeng Nabi. Wakana dan ada lahu bagi kanjeng Nabi arba'atu kisyin, 4 busur. Arba'atu kisyin, 4 busur. Waja'batun, dan tempat anak panah. 4 busur dan tempat anak panah. Waja'batun, dan tempat anak panah. Rasulullah juga memiliki 4 busur dan 1 tempat anak panah. Watursun, dan tameng, alaihi atasnya tameng. Watursun, dan tameng, alaihi atasnya tameng, itu timsalu uqobin, pahatan burung Raja Wali. Itu timsalu uqobin, pahatan burung Raja Wali. Watursun, dan tameng, itu alaihi atasnya tameng, timsalu uqobin, adapun pahatan burung Raja Wali. Timsalu uqobin, adapun pahatan burung Raja Wali. Dia diberikan apa tursun, ya, tameng, diberikan apa tursun, tameng, lahu kepada kanjeng Nabi, fawadoa, maka ketika meletakkan siapa kanjeng Nabi, maka ketika meletakkan siapa kanjeng Nabi, yadahu, akan tangannya kanjeng Nabi, alal uqobi, di atas pahatan tersebut, fazahaba, maka hilang apa timsalu uqobin, fazahaba, maka hilang apa pahatan. Jadi pernah ada ceritanya Rasulullah ini diberikan tameng, di mana tameng ini ada pahatan burung Raja Wali. Ketika Nabi Muhammad menyentuh tameng itu dengan tangannya, pahatan itu seketika hilang. Sallallahu alaihi wasallam. Qala telah berkata siapa Anas bin Malik radhiyallahu, semoga meridhai siapa Allah anhu dari Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Karena ada na'lu saifin, wadah pedang, na'lu saifi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dan ada apa na'lu saifi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadah pedangnya kanjeng Nabi, itu fidotan, terbuat dari perak. Wa qabi'atuhu, dan ujung pedangnya. Itu fiddotan, terbuat dari perak juga. Wa ma baina dzalika, dan apa-apa di antara itu, di antara itu, hilakul fiddoti, dilingkari perak. Hilakul fiddoti, dilingkari perak. Jadi jadi katanya Anas bin Malik, Rasulullah ini memiliki wadah pedang di mana wadahnya itu terbuat dari emas. Kemudian ujung pedangnya terbuat dari emas. Kemudian ada juga yang melingkar juga terbuat dari perak. Bukan emas, perak. Waduh, maaf. Jadi katanya Anas bin Malik, karena na'lu sayfi Rasulullah SAW fiddah, wadah pedangnya kanjeng Nabi itu perak.
wa qabi'atuhu fiddah. Kemudian ujung pedangnya Kanjeng Nabi juga perak. Ujung wadahnya itu loh, ujung wadahnya. Wa ma baina zalika hilakul fiddah. Kemudian di antara itu semua juga ada lingkaran, ya, dilingkari, ya, dilingkari perak. Pokoknya itu full perak. Wa kana dan ada lahu bagi Kanjeng Nabi. Wa kana dan ada lahu bagi Kanjeng Nabi apa diraani dua tameng. Apa diraani dua tameng? Asobahuma asoba, didapatkan siapa? Asoba didapatkan. Asoba didapatkan, didapatkannya diraan, didapatkannya dua tameng. Asobahuma didapatkannya dua tameng. Asoba didapatkan, huma akan dua tameng. Asoba didapatkan, huma akan dua tameng. Min bani Qainuqa, dari bani Qainuqa. Min bani Qainuqa, dari bani Qainuqa. Huma, adapun kedua dir'an tersebut, adapun kedua tameng tersebut, itu as-sughriyatu, tameng sughriyah, wa fiddatu, dan tameng fiddah. Lagi-lagi Bani Qainuqa, ya. Bani Qainuqa ini bersumbangsi alat perang banyak kepada Kanjeng Nabi. Tadi pedang ada 3, busur ada 3, ini ada baju perang ada 2. Diran itu baju perang, ya, bukan tameng. Diran baju perang. Dir'un baju perang. Kalau dir'ani 2 baju perang. Jadi Bani Qainuqa ini memberikan 2 baju perang. Baju perangnya ini punya nama. Pertama, dir'un sughriyah, ya, baju perang sughriyah. Wa dir'un fiddatun, wa dir'un fiddah, dan baju perang fiddah. Wadir'un ada lagi satu baju perang. Wadir'un ada lagi satu baju perang. Wadir'un dan baju perang tusamma dinamakan apa dir'un, apa baju perang? Dzatul fuduli, dzatul fudul. Nah, jadi selain 2 yang dari Bani Qainuqa, Rasulullah juga punya lagi baju perang. Baju perangnya itu biasa dinamakan dzatul fudul. Labisa menggunakan ha akan zatul fudul, labisa menggunakan siapa Kanjeng Nabi. Labisa menggunakan, memakai siapa Kanjeng Nabi. Ha akan dir'un yauma badrin, pada peperangan Badar, wa Hunainin, dan peperangan Hunain. Labisa haknya ini sebenarnya ke 3 itu, ya. Enggak. Labisa haknya ini ke dzatul fudul. Jadi Rasulullah ini memiliki 3 baju perang. 2 yang dikasih Banu Qainuqa yang bernama Sughriyah dan Fiddah. Ada satu lagi namanya Dzatul Fudul. Dzatul Fudul ini pernah digunakan Rasulullah pada perang Badar dan Hunain. Wa yuqalu, dan dikatakan, ini ada yang mengatakan wa yuqalu, dan dikatakan, karena ada siapa Kanjeng Nabi. Bukan fa'ilnya, bukan Kanjeng Nabi. Karena ada indahu, di sampingnya Kanjeng Nabi. Indahu, di sampingnya Kanjeng Nabi. Apa dir'u Dawuda, baju besinya Nabi Daud. Baju perangnya Nabi Daud. Baju besi, baju perangnya. Dir'u Dawuda, baju besinya Nabi Daud alaihi salam. Alati, yang labisa bisa menggunakan ha akan dir'un Daud. Ha akan dir'un Daud. Ha akan baju perangnya Daud. Lama ketika qatala membunuh siapa Daud, Jalut akan Jalut. Kemudian ada yang mengatakan Rasulullah juga memiliki
baju besinya Nabi Daud, baju perangnya Nabi Daud. Di mana baju perangnya Nabi Daud ini pernah Nabi Daud gunakan, pernah Nabi Daud pakai ketika Nabi Daud membunuh Jalut. Seperti itu. Wakana dan ada siapa kanjeng Nabi? Wakana dan ada salah ini. Karena ini fa'ilnya bukan kanjeng Nabi, tapi di depan nanti. Karena dan ada lahu bagi kanjeng Nabi, lahu bagi kanjeng Nabi apa migfarun. Nah ini fa'ilnya. Apa migfarun? Topi baja. Biasanya kan orang perang kan bukan bajunya doang yang besi gitu, tapi kepalanya juga kan ada kayak semacam helm begitu, topi baja, migfar ya. Wa kana dan ada lahu bagi kanjeng Nabi apa migfarun, topi baja. Jadi Rasulullah juga memiliki topi baja. Yuqalu dan dikatakan lahu bagi topi bajanya Rasulullah, migfar. Lahu bagi migfar, topi baja, lahu bagi topi baja itu as-sabughu, sabug. Sabug bukan sabuk ya. Ini bahasa Arab, sabug. Jadi Rasulullah juga memiliki topi baja. Topi bajanya itu kadang-kadang juga disebut sabug. Ada yang mengatakan topi bajanya namanya sabug. Wa min taqatun dan sabuk. Nah, ini baru sabuk nih. Wa min taqatun dan ikat pinggang atau sabuk min adimi mabsyurin. Min adimi mabsyurin dari kulit tanaman yang dikupas. Min adimin dari kulit tanaman, mansyurin yang dikupas. Min adimin dari kulit tanaman, mansyurin yang dikupas. Wa fiha dan padanya, wa fiha dan padanya itu min tokoh. Wa fiha enggak ada waknya. Fiha dalam sabuk tersebut, fiha pada sabuk tersebut, fiha pada min tokoh tersebut, salasu haliki fiddotin, salasu hilaki fiddotin, 3 cincin perak tak bermata. Ada apa sih tadi tuh bahasanya tuh? Diputari ya, diputari, dilingkari oleh perak. Salasu hilaki fiddotin, 3 dilingkari dengan perak. Jadi Rasulullah ini punya mintokoh, punya sabuk. Sabuknya ini terbuat dari kulit tanaman yang dikupas, min adimi mabsyurin. Fiha salasu hilaki fiddoh. Nah, kemudian kemudian dilingkari dengan 3 perak. Dilingkari dengan 3 perak. Wal ibrimu dan bagian kepala ikat pinggangnya. Wal ibrimu dan adapun bagian kepala ikat pinggangnya itu fiddotun perak, itu fiddotun perak. Wa tarafu dan sisi-sisinya itu fiddotun perak. Jadi selain wadah, tadi katanya Anas bin Malik, wadah pedangnya kanjeng Nabi itu perak, ujungnya perak, wadahnya perak, terus dikelilingi perak. Ini juga sama gespernya kanjeng Nabi. Kalau bahasa kita kan manggilnya gesper ya. Padahal gesper itu kalau di bahasa Indonesia itu cuma bagian kepala sabuk doang. Kalau mau nyebut ya sabuk aja gitu, jangan gesper. Kalau gesper mah kepalanya doang. Jadi min tokoh itu tadi artinya itu sabuk, sedangkan ibrim itu gesper, kepalanya doang, kepala sabuknya doang. Jadi sabuk yang digunakan kanjeng Nabi itu terbuat dari kulit yang dikupas, kemudian dikelilingi ada 3 cincin perak yang enggak ada matanya, perak. Ada 3 perak. Kemudian kepalanya itu, kepala sabuknya, gespernya itu terbuat dari perak.
juga di sisi-sisinya itu perak gitu. Jadi ya full perak lah, perak campur daun-daun begitu. Soalnya kan terbuat dari ini apa, kulit tanaman gitu, terbuat dari kulit tanaman sabuknya Kanjeng Nabi. Wakana dan ada, wakana dan ada siapa Kanjeng, wakana dan ada liwa uhu, benderanya Kanjeng Nabi itu abiadu, putih. Wakana dan ada liwa uhu, apa liwa uhu, benderanya Kanjeng Nabi abiadu, putih. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi secara ringkasnya Rasulullah ini bab ini menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan perang Kanjeng Nabi. Menyebutkan alat perangnya Kanjeng Nabi. Rasulullah memiliki 9 pedang, memiliki 4 panah, juga beliau memiliki 1 busur dan tempat anak panah. Beliau punya tameng, ya. Wadah pedang beliau terbuat dari perak. Beliau juga memiliki tiga atau 4. Beliau juga memiliki 3 atau 4 baju perang, yang salah satu baju perangnya itu katanya pernah dipakai Nabi Daud, ya. Kemudian Rasulullah juga memiliki topi baja yang dinamakan sabuk, memiliki sabuk juga, ya, sabuk yang terbuat dari kulit tanaman yang dikupas, kemudian gespernya, sisi-sisinya itu terbuat dari perak. Dan Rasulullah juga memiliki apa, liwa, benderanya itu warna putih. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru aswabihi wa asasihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bisanadihil muttasirina ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amina. Qol zikru aswabihi, adapun ini itu menyebutkan tentang pakaian, wa asasihi dan perabotan, zikru aswabihi, adapun ini itu menyebutkan tentang pakaiannya Kanjeng Nabi, wa asasihi dan menyebutkan tentang perabotannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taroka meninggalkan siapa an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauma pada hari, yauma dalam hari, pada hari, yauma pada hari. Mata wafat siapa Kanjeng Nabi? Saubai habarotin, hibarotin, saubai hibarotin, akan baju bergaris, akan 2 baju bergaris. Saubai hibarotin, akan 2 baju bergaris. Wa izaron umaniyan, dan sarung dari Oman. Wa izaron umaniyan, dan sarung dari Oman. Wa saubaini suhariyaini, suhariyaini, dan 2 baju dari daerah Suhari. 2 baju dari daerah Suhari. Wa qamison suhariyan, wa qamison suhariyan, dan 2 gamis dari daerah Suhari. Wasaubaini suhariyaini, 2 baju dari daerah Suhari. Wa qamison suhariyan, dan 2 gamis dari daerah Suhari. Wa akhara suhuliyan, dan pakaian yang lainnya dari daerah Suhuli.
Wa jubbatan yamaniyatan, dan jubah dari Yaman. Wa khomison, dan baju hitam. Wa khomisotan, dan baju hitam. Wa kisaan abyado, dan pakaian putih. Wa qala nisa sigharon lati'atan, wa qala nisa sigharon lati'atan, dan beberapa peci kecil yang menempel. Salasan dengan 3, au arba'an atau 4. Wa milhafatan, dan selimut. Wa milhafatan muwarrosatan, dan selimut yang dibuat dari tumbuhan. Wa milhafatan muwarrosatan, dan selimut yang dibuat dari tumbuhan dan za'faron. Tumbuhan dan za'faron. Za'faron ini nama kayu. Minyak wangi juga ada yang za'faron. Tinta juga ada yang za'faron. Jadi bab ini menjelaskan tentang beberapa pakaian dan peralatan perabotnya Kanjeng Nabi. Tarokan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma mata. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah itu meninggalkan thawba hibaratin, 2 baju yang bergaris. 2 baju bergaris ini dikatakan bajunya ini dari Yaman. Wa izaron umanian, dan sarung dari Yaman. Wa thawbaini suhariyaini, dan 2 baju dari daerah Suhari. Daerah Suhari juga termasuk dari daerah Yaman ya, nisbatnya ke daerah Yaman. Jadi ada di Yaman itu daerah Suhar. Wa qamison suhariyan, dan baju dari daerah Suhar. 2 baju, wa qamison, dan gamis ya, gamis. Wa qamison suhariyan, dan gamis dari daerah Suhar. Wa akhara suhuliyan, dan sisanya itu dari daerah Suhul. Daerah Suhul juga termasuk di daerah Yaman. Wa jubbatan yamaniyatan, ya jelas ini ya, jubah dari Yaman. Wa khomisotan, dan baju hitam. Wa kisaan abyado, dan pakaian putih. Wa qala nisa sigharon lati'atan salasan au arba'an, peci yang biasa beliau pakai 3 atau 4. Jadi beliau meninggalkan peci 3 atau 4, maksudnya begitu. Wa milhafatan muwarrosatan, dan juga beliau meninggalkan selimut yang terbuat dari tumbuhan dan za'faron. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Rasulullah itu meninggalkan 2 baju yang bergaris. Baju ini beliau dapatkan dari Yaman. Kemudian juga beliau itu meninggalkan sarung dari Oman, 2 baju dari Suhar, dan 1 gamis dari Suhar, dan yang lainnya, pakaian yang lainnya itu dari daerah Suhul. Suhar atau Suhul itu dua-duanya ada di negeri Yaman. Kemudian juga ada jubah juga dari Yaman. Kemudian ada baju hitam, pakaian putih, dan 3 atau 4 peci yang biasa beliau pakai. Dan terakhir itu beliau itu meninggalkan selimut yang terbuat dari tumbuhan dan za'faron. Nah, itu dari segi pakaian ya. Kemudian di peralatan, wakanat dan ada lahu bagi Kanjeng Nabi apa robaatun wadah. Wakanat dan ada lahu bagi Kanjeng Nabi apa robaatun wadah. Fiha di dalam wadah,
Fiha itu tetap di dalam wadah, fiha itu tetap di dalam rob'ah, mir'atun adapun cermin, wa mushtu'ajin dan sisir yang terbuat dari gading gajah, wa mushtu'ajin dan sisir yang terbuat dari gading gajah, wa mukhulatun dan tempat celak, wa mukhulatun dan tempat celak, wa miqradun dan gunting, wa siwakun dan siwak. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam juga meninggalkan wadah, ya, wadah. Ya, robaah itu mungkin kalau zaman sekarang itu kayak tas tangan begitulah modelnya lah. Robaah. Jadi Rasulullah itu sering membawa wadah. Beliau itu di samping beliau meninggalkan pakaian-pakaian yang tadi disebutkan, yang kebanyakan pakaian itu dari daerah Yaman, beliau juga meninggalkan wadah, satu wadah. Nah, wadah ini isinya itu ada mir'atun, ada cermin, wa mushtu'ajin, ada sisir yang terbuat dari gading gajah. Karena emang dulu mah kan plastik belum dibuat sedemikian rupa gitu. Mesinnya belum ada, jadi pakai barang-barang yang sekiranya enak aja, kayak gading gajah itu dipakai buat sisir. Wamuk hulatun, dan beliau juga dalam tasnya itu, dalam wadahnya itu membawa tempat celak buat sifatin matanya itu. Wamikrodun dan gunting, beliau juga kemana-mana bawa gunting. Wasiwakun dan siwak. Jadi di dalam tas itu ada cermin, sisir, tempat celak, gunting dan siwak. Wakana dan ada lahu bagi kanjeng Nabi. Wakana dan ada lahu bagi kanjeng Nabi apa firosyun kasur. Apa firosyun kasur min adamin dari kulit. Min adamin dari kulit. Hashwuhu isinya dari firosh. Hashwuhu isinya dari firosh, isinya dari kasur. Lifun sepon. Lifun itu sepon. Lifun itu sepon. Lifun itu sepon. Wakodahun dan gelas. Mudobbabun yang ditambal bifidotin dengan perak. Fi salasati mawadi'a di beberapa tempat. Wakodahun dan gelas akhor yang lain. Jadi Rasulullah SAW juga meninggalkan kasur. Kasur yang ditinggalkan Rasulullah itu terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit. Lalu hashwuhu lif. Dalam kulit itu ada sponnya. Ya, jadi menggunakan spon. Waqadahun mudobbabun bifiddotin. Nah, kemudian juga Rasulullah meninggalkan gelas yang mana gelas itu ada tambalannya. Fi salasati mawadi'a. Jadi beliau itu meninggalkan gelas itu ada 3 tambalan. Gelas itu ditambal menggunakan perak gitu. Dan itu ada di 3 tempat. 3 di samping-samping gelasnya itu ada 3 tambalan perak. Waqadahun akhor, beliau juga meninggalkan gelas-gelas yang lain, gelas-gelas biasa. Wataurun dan bejana. Bejana kecil ya. Taurun itu bejana kecil. Wataurun dan bejana. Bejana di sini bejana untuk minum. Min hijaratin dari batu. Wa mikhdobun dan bejana
wa mikhdobun dan bejana, min syabahin dari tembaga merah, min syabahin dari tembaga merah, min syabahin dari tembaga merah, yu'malu yang dilakukan, fihi dengannya, mikdob, fihi padanya mikdob bejana, fihi padanya mikdob bejana, apa al-hinna'u pahatan pacar, pohon pacar, apa al-hinna'u inai atau pohon pacar, wal katamu dan jenis tumbuhan, wal katamu dan jenis tumbuhan, wa yudau dan diletakkan, wa yudau dan diletakkan apa mikdob, ya apa bejana, ala ra'sihi di atas kepalanya kanjeng Nabi, ala ra'sihi di atas kepalanya kanjeng Nabi, iza apabila wujida ditemukan, fihi pada kanjeng Nabi, fihi pada kanjeng Nabi, hararatun panas, hararatun panas. Jadi taurun sama mikdob. Nah, taurun ini bejana yang terbuat dari batu yang biasa untuk minum beliau. Sedangkan mikdob ini bejana ukurannya agak lebih besar. Nah, mikdob ini bejana yang terbuat dari tembaga merah. Nah, tembaga merah. Biasanya itu dikerjakannya itu dibuatnya itu menggunakan inai, menggunakan pohon pacar atau jenis tumbuhan, ngebentuknya itu ya. Bejana yang terbuat dari tembaga merah yang biasa untuk inai, pohon pacar. Wa mikhdobun min syabahin yu'malu fihil hinna wal katam. Jadi beliau itu punya bejana. Bejana ini biasanya buat nyuci ya, buat nyuci atau buat nyelupin sesuatu. Bejana ini min syabahin terbuat dari tembaga merah. Yu'malu fihil hinna wal katamu, yang biasanya itu digunakan oleh kanjeng Nabi untuk pohon pacar atau inai atau jenis-jenis tumbuhan lain lah dimasukin ke bejana tersebut. Wa yudau ala ra'sihi idza wujida fihi hararatun. Biasanya itu Rasulullah meletakkan bejana tersebut di atas kepala beliau. Kapan? Idza wujida fihi hararatun, ketika beliau merasa panas, kepala beliau ini panas, beliau menaruh bejananya di atas kepala beliau supaya adem gitu. Wa qadahun zujajun, dan beliau juga meninggalkan itu tadi ya. Tadi beliau itu meninggalkan taurun min hijarah, bejana yang biasa buat beliau minum, terbuat dari batu. Kemudian juga beliau meninggalkan bejana mikdob min syabah, bejana yang terbuat dari tembaga merah. Bejana yang terbuat dari tembaga merah ini biasanya digunakan untuk inai atau tumbuhan-tumbuhan yang biasanya juga beliau letakkan di atas kepala ketika beliau merasa panas gitu. Wa qadahun zujajun, beliau meninggalkan gelas yang terbuat dari kaca. Ya, gelas terbuat dari kaca. Wa mughtasalun dan tempat cuci, min sufrin dari tembaga kuning. Wa mughtasalun dan tempat cuci, wa mughtasalun dan tempat nyuci, min sufrin dari tembaga kuning. Jadi beliau meninggalkan tempat cuci di mana tempatnya itu ya bentuknya mungkin kayak baskom atau ember gitu.
wadah tempat cucinya ini terbuat dari tembaga kuning. Tadi bejana yang biasa beliau taruh di kepalanya tadi mikhdab. Kalau mikhdab itu terbuat dari tembaga merah, sedangkan mughtasal ini tempat beliau nyuci ini terbuat dari tembaga kuning, begitu. Wa qas'atun, dan mangkuk, beliau juga meninggalkan mangkuk. Waso'un, dan satu sok, riju, yang dikeluarkan bihi, dengan satu sok, riju, dikeluarkan bihi, dengan satu sok, zakatul fitri, akan zakat fitrah, beliau juga meninggalkan, ketika beliau wafat, beliau juga meninggalkan satu sok yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Wa muddun, dan timbangan satu mud, ada timbangan satu mud yang beliau tinggalkan. Wasarirun, dan keranjang. Wasarirun, dan keranjang. Wa qatifatun, dan permadani. Wa qatifatun, dan permadani. Banyak yang beliau tinggalkan. Wa khotamun min fiddotin, wa khotamun, dan cincin min fiddotin, dari perak. Beliau juga meninggalkan cincin dari perak. Fasuhu, adapun matanya dari perak tersebut, khotam. Fasuhu, adapun mata dari cincin tersebut. Fasuhu, adapun mata dari cincin tersebut. Minhu, yang terbuat dari perak. Minhu, dari perak. Minhu, yang terbuat dari perak. Naqsyuhu, naqsyuhu, bentar. Wa khotamun, dan cincin min fiddotin, dari perak. Fasuhu itu bukan mubtada ya. Lanjut ini. Fasuhu, mata cincinnya. Fasuhu, mata cincinnya. Minhu, dari fiddoh. Minhu, dari perak. Naqsyuhu, nah baru ini mubtada. Naqsyuhu, adapun ukirannya mata tersebut, ukirannya mata cincin tersebut. Muhammadun Rasulullah, yaitu Muhammad Rasulullah. Jadi beliau ini punya cincin dari perak, di mana di mata cincinnya itu ada ukiran. Ukirannya ini terbuat dari perak juga. Bentuknya itu, ukirannya itu Muhammadun Rasulullah. Wakila, dan dikatakan, innahu, sesungguhnya cincin beliau, kana ada, min hadidin, dari besi. Min hadidin, dari besi. Wa mulawwan, dan di puntir. Wa mulawwan, dan dipuntir. Bifiddotin, dengan perak. Ada juga yang mengatakan cincin beliau itu sebenarnya dari besi, cuman dicampur perak. Dan beliau itu dulu itu seringnya menggunakan cincin itu untuk tanda tangan gitu, untuk cap resmi. Cap apa sih bahasa sekarang itu? Dan stempel ya, buat stempel. Wa ahda, dan telah memberikan lahu kepada Kanjeng Nabi. Wa ahda, dan telah memberikan lahu bagi Kanjeng Nabi siapa? An-Najasyiyu, Raja Najasyi. Siapa An-Najasyiyu, Raja Najasyi. Khuffaini akan dua sepatu. Sajaini, khuffaini zijaini, bisa zijaini, bisa zajaini. Jadi Rasulullah itu diberikan oleh Raja Najasyi sepatu khuffaini zajaini, diberikan dua sepatu
di mana sepatu tersebut hitam pekat, ya, tidak bercampur warna, hitam pekat. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih oleh Raja Najasyi itu dua sepatu hitam, hitam polos, hitam semua. Falabasa maka menggunakan siapa kanjeng Nabi huma akan khuffaini sajaini. Rasulullah diberikan oleh Raja Najasyi dua sepatu hitam pekat. Rasulullah juga menggunakannya. Jadi ada beberapa barang kanjeng Nabi yang beliau belum pernah gunakan. Ada itu ya. Tapi ada juga barang kanjeng Nabi yang digunakan, dan sepatu hitam ini yang dikasih oleh Raja Najasyi ini beliau menggunakannya. Wakan dan ada siapa kanjeng Nabi, wakana dan adalah bagi kanjeng Nabi, wakana dan adalah bagi kanjeng Nabi kisaun aswadu pakaian hitam. Kisaun aswadu apa pakaian hitam? Apa kisaun aswadu pakaian hitam? Wa imamatun dan imamah. Yuqalu dikatakanlah bagi imamah apa as-sahabu sahab. Yuqalu dikatakanlah bagi imamah apa as-sahabu sahab. Jadi Rasulullah memiliki pakaian hitam, ya, kisaun aswad. Rasulullah juga memiliki imamah. Imamah itu yang biasa dipakai di kepala itu. Jadi kalau misalkan sorban dipakai di kepala itu jadinya imamah. Tapi kalau sorban dipakai di leher itu jadinya rida. Namanya itu begitu. Dan Rasulullah itu punya imamah, punya sorban yang diikat di kepala. Sorbannya itu, imamahnya itu punya panggilan. Panggilannya itu as-sahab. Sahab itu kan awan ya. Itu panggilan imamah beliau. Fawahaba maka memberikan siapa kanjeng Nabi ha akan as-sahab, ha akan imamah, ha akan imamah, alian akan Sayyidina Ali, alian akan Sayyidina Ali. Tapi imamah tersebut yang dijuluki as-sahab itu diberikan kepada Sayyidina Ali. Imamahnya Rasulullah dikasih Sayyidina Ali. Wakana dan ada siapa kanjeng Nabi rubama terkadang kola bersabda siapa kanjeng Nabi idza apabila ro'a melihat siapa seseorang hu akan Ali akan Sayyidina Ali mukbilan dengan menghadapnya, mukbilan dengan menghadap wahia adapun imamah ala ra'sihi, wahia adapun imamah ala ra'sihi di atas kepalanya Sayyidina Ali. Apa ucapannya? Atakum aliyun fis sahab. Atakum telah datang kum akan kalian siapa aliyun Ali fis sahabi menggunakan imamah sahab. Jadi Rasulullah itu tadi memiliki kisaun aswad pakaian hitam. Kemudian juga Rasulullah memiliki imamah. Imamah tersebut terkenal dengan imamah sahab, ya. Imamah sahab ini diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Fawahabah aliyan. Wa kana rubbama qala idza ra'ahu muqbilan wa hiya ala ra'sihi atakum aliyun fis sahab. Sampai-sampai imamah yang diberikan kepada Sayyidina Ali itu masyhur, ya, imamah sahab. Dan ketika Sayyidina Ali datang, orang-orang melihatnya, kemudian Sayyidina Ali berhadapan dengan orang-orang tersebut, mereka katakan, Sayyidina Ali as-sahab datang, Sayyidina Ali as-sahab datang, gitu. Saking terkenalnya imamah tersebut dengan julukan as-sahab, apalagi imamah tersebut diberikan oleh Sayyidina Rasulullah. Walahu maka bagi kanjeng Nabi
walahu dan bagi kanjeng Nabi saubani akan dua baju. Saubani akan dua baju. Saubani dua baju. Walahu dan bagi kanjeng Nabi saubani apa dua baju. Saubani apa dua baju. Lil Jum'ati untuk sholat Jumat. Lil Jum'ati untuk sholat Jumat. Ghairu siyabihi selain pakaian-pakaian kanjeng Nabi. Ghairu siyabihi selain beberapa pakaiannya kanjeng Nabi. Allati yalbasu yang menggunakan siapa kanjeng Nabi hak akan siap allati yalbasu yang menggunakan siapa kanjeng Nabi hak akan siap Fisa iril ayami di setiap harinya. Jadi Rasulullah memiliki dua baju, di mana baju itu khusus untuk sholat Jumat, nggak pernah dipakai ya di hari-hari biasa, nggak pernah dipakai. Jadi itu ada dua baju yang biasa beliau pakai untuk sholat Jumat. Wamindilun dan sapu tangan. Wamindilun dan sapu tangan yamsahu untuk membersihkan bihi dengan mindil, dengan sapu tangan. Yamsahu membersihkan bihi dengan mindil, dengan sapu tangan. Wajhahu apa wajahnya kanjeng Nabi. Wajhahu apa wajahnya kanjeng Nabi. Minal wudu'i dari wudu. Jadi maksudnya itu bukan setelah wudhu terus beliau mengusap wajahnya dengan mindil ya, dengan sapu tangan, akan tetapi ketika beliau membersihkan wajah gitu, ketika beliau membersihkan wajah wudhu itu menggunakan dengan tangannya. Maaf tadi ada kekeliruan ya. Wa mindilun dan sapu tangan yamsahu yang mampu membersihkan apa sapu tangan. Yamsahu yang mampu membersihkan bihi dengan sapu tangan, dengan mindil. Wajhahu akan wajahnya kanjeng Nabi minal wudu'i dari wudu. Jadi Rasulullah juga meninggalkan mindil, meninggalkan sapu tangan yang biasa beliau gunakan untuk mengusap-ngusap setelah wudu, seperti itu. Jadi ini bab menjelaskan tentang barang-barang, pakaian, perabotan kanjeng Nabi yang beliau tinggalkan setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Barang-barang yang disebutkan tadi insya Allah masih ada, tapi nggak tahu di mana adanya. Tapi ini merupakan data yang ada ya, begitu adanya. Terakhir beliau wafat, beliau meninggalkan perabotan dan baju-baju tersebut. Wallahu a'lam bishawab.